waktu hari itu. Akhirnya dia tambah kesel kan, ketemu sama Mas Ari itu akhirnya dia marah-marah tuh, tambah marah-marah lagi tuh dia. Lagi marah-marah gitu Mas Ari bilang, udah deh gitu, kita udah jangan marah-marahan, mendingan ayo deh kita jalan, kita makan di mana kayak gitu kan. Selamat siang semua. Aku udah kembali nongol nih ya. Ada yang mau saya ceritain, tapi seperti biasa saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih saya tunggu nih untuk subscribe ya. Cerita kali ini bener-bener nyeremin banget. Kalau yang nggak suka cerita serem atau merasa merinding disco, mendingan di skip aja dari sekarang ya kawan-kawan ya. Tapi yang suka sama cerita serem, lanjut kita dengerin ceritanya. Cerita kali ini dikirimin oleh Mas Ari, namanya Ari. Mas Ari ini mau mengirimkan sesuatu cerita yang menurut saya ya lumayan serem nih kawan-kawan nih. Cerita tentang istrinya yang kemasukan arwah penasaran. Aduh, ceritanya berat banget ya. Oke, kawan-kawan. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Tunggu dulu. Bagi yang mau kirimin cerita, bisa langsung ke Facebook saya, Sandy Caroline, Instagram saya, Sandy Caroline, atau email kita citranuansa9@gmail.com ya, kirimin aja ke situ, nanti saya akan bacakan ceritanya ya kawan-kawan. Oke, lanjut aja yuk. Ceritanya tentang si arwah penasaran ini. Gimana sih ceritanya? Begini ceritanya. Mas Ari ini ceritanya nih mau jemput istrinya nih kawan-kawan. Istrinya itu biasanya dia tuh masuk pagi. Istrinya itu bekerja di sebuah mall, tepatnya di BSD ya. Nah, di BSD itu ada mall nih kawan-kawan. Nah, di sana itu istrinya bekerja sebagai penjaga toko. Nah, dia biasa pulang itu di jam 5 sore biasanya istrinya. Nah, Mas Ari ini kan ini menunggu dong di parkiran waktu itu, nungguin istrinya nih belum keluar gitu kan. Terus istrinya mengabari lewat SMS ya bahwa dia itu nggak bisa keluar di jam 5. Jadi dia akan agak molor nih keluarnya di setengah 6 sore katanya. Nah, Mas Ari ini tetap nungguin di situ, dan nunggunya itu di dalam mobil ya kawan-kawan. Jadi di parkiran mobil di mall itu. Udah setengah 6 istrinya tuh masuk lah akhirnya ke dalam mobil. Ya sambil bete-bete gitu kan. Istrinya ini memang dari pagi katanya Mas Ari ini dia tuh udah ini memang lagi marah-marah gitu, marahan gitu Mas Ari. Karena dia udah lagi marahan, kesel, ditambah terus kerjaannya numpuk waktu hari itu. Akhirnya dia tambah kesel kan, ketemu sama Mas Ari itu akhirnya dia marah-marah tuh, tambah marah-marah lagi tuh dia. Lagi marah-marah gitu Mas Ari bilang, udah deh gitu, kita udah jangan marah-marahan, mendingan ayo deh kita jalan, kita makan di mana kayak gitu kan. Tapi istrinya tuh karena masih kesel gitu ya sama Mas Ari, dia tuh cuma diem aja. Kamu kenapa sih, udah deh kamu jangan marah-marah mulu, dari pagi tuh katanya marah-marah mulu gitu kan, kata Mas Ari. Tapi istri tuh diem aja tuh kawan-kawan. Ya pikirnya Mas Ari saat istrinya diem aja itu adalah istrinya itu lagi ngambek gitu pikiran dia. Ya udahlah Mas Ari diem aja. Ya udah deh kata Mas Ari, aku yang mutusin ya. Ya udah kita makan di mall yang di daerah situ juga, tapi bukan mall yang sama tempat kerja istrinya. Akhirnya Mas Ari mengendari mobilnya mau muter ke mall yang satu lagi ceritanya. Di sana ada tempat makan yang menurut Mas Ari tuh enak gitu kan. Akhirnya si istrinya buka suara tuh kawan-kawan di situ. Dia bilang, "Aku nggak mau makan di situ." Terus suaminya bilang, "Kenapa?"
nggak mau aku mati di situ soalnya. Nah, suaminya denger, maksud kamu? Iya, itu aku mati di situ, aku nggak mau ke mall itu lagi, aku nggak mau, gitu-gitu sambil ketawa. Ih, kawan-kawan, merinding gue. Ya ngomong gitu, ih, sambil ketawa-ketawa gitulah ya. Akhirnya Mas Ari, "Loh, kamu kenapa sih gitu, kok aneh banget?" kata suaminya gitu kan. "Kamu nggak apa-apa?" "Aku nggak mau makan di situ." Ih, gitu-gitu ketawa-ketawa gitu kawan-kawan. Terus Mas Ari panik dong, yang lagi nyetir mobil berhenti kan Mas Ari di parkiran depannya itu, parkiran depan mall yang dia tuju. Begitu sampai di parkiran itu, dia tambah teriak-teriak, aku nggak mau makan di sini aku mati, aku nggak mau, gitu-gitu terus kawan-kawan. Akhirnya Mas Ari pun bingung kan, ih ini kenapa sih, kamu bukan istri saya ya, kamu siapa, digituin sama Mas Ari kan. Terus dia bilang, aku mati di sini, aku nggak mau makan di sini, gitu kawan-kawan. Terus akhirnya Mas Ari bilang, oh berarti kamu bukan istri saya, kamu siapa, beraninya kamu masuk ya ke istri saya, gitu. Terus dia diem tuh kawan-kawan, diem aja, diem 1000 bahasa. Terus Mas Ari ngeliatin kan ke wajah istrinya, karena diem tuh sambil nunduk gitu kan. Mas Ari lihat muka istrinya, woi, sebut aja istrinya ini namanya Ita ya. Ita, panggil sama suaminya kan. Kemudian dia nengok nih ke arah suaminya, terus dia bilang, lapar nih, yuk kita makan, gitu. Dan suaminya bengong, hah, kamu mau makan? Iya, udah lapar, kata istrinya. Kamu yakin? Iya, tadi katanya kamu nggak mau makan di sini kan, suaminya ngomong gitu kan. Si Ita bilang, apa sih, kok aku bilang nggak mau, kapan aku bilang nggak mau, kata dia. Wah, nggak beres, udah kita pulang aja, kata suaminya. Akhirnya suaminya ngajak dia pulang deh tuh. Sampai di rumahnya kebetulan ada mertuanya kan, ibu mertuanya ini dari Aceh katanya, jadi ngerti kan kayak gitu-gituan. Suaminya akhirnya cerita deh tuh soal Mbak Ita yang tadi tuh aneh gitu ya. Kemudian ibunya Mbak Ita ini megang tangannya Mbak Ita, terus bilang, wah ini mah ada yang masuk gitu. Pas lagi dipegang gitu kawan-kawan, ketawa lagi, hihihi, gitu-gitu kawan-kawan. Aku nggak mau, gitu-gitu lagi kawan-kawan. Ya ampun, Mas Ari yang saat itu ada di situ ya kebingungan, bilang, bu itu kenapa, bu kenapa? Ini bukan Ita, katanya. Hei, kamu ngapain di sini? Aku nggak mau keluar, kata ibunya. Kamu mau keluar sendiri atau saya keluarin dari tubuh anak saya, digituin sama ibunya kan. Iya, aku nggak mau. Ya akhirnya terpaksa lah ya baca doa sama ibunya Mbak Ita. Barulah di situ Mbak Ita sadar tuh, bener-bener sadar ya kawan-kawannya. Jadi hilang gitu dari tubuhnya Mbak Ita. Kalau menurut mertuanya Mas Ari ini, perempuan yang masuk ke tubuhnya Mbak Ita adalah perempuan yang bunuh diri di situ kawan-kawan katanya. Tapi kejadiannya udah sangat lama ya, sebelum bangunan mall itu ada. Katanya seperti itu dulunya, katanya di situ ada sebuah danau ternyata kawan-kawan. Nah, jadinya ya mungkin dia membunuh dirinya dengan cara lompat ke danau tersebut gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya, itu pokoknya kejadian yang udah lama banget katanya ibu mertuanya. Karena ibu mertuanya ini berkomunikasi dengan si makhluk astral itu. Begitu kan ceritanya. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan ya sudah klik video ini. Terima kasih banyak sudah subscribe, like, komen, dan share. Tunggu ya cerita aku berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.